Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini melanjutkan materi tema 3, masuk pada sub tema 3, bagian 1, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu memahami, faham hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang pertama-tama, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Hak hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Adapun dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, ini akibat atau dampak apabila tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang, membuang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat oleh sampah. Dampaknya apa? Akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah bisa menjadikan kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan di mana-mana saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Tidak hanya membuang sampah sembarangan, hutan gundul atau penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Jadi, terjadinya hutan gundul ini disebabkan karena adanya penebangan hutan untuk kepentingan beberapa. Kemudian penyebab lainnya adalah adanya pembakaran hutan. Dampak apa yang terjadi? Dampak lingkungan yang terjadi apabila hutan gundul adalah banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman, dan jika hewan liar masuk ke pemukiman, masyarakat juga akan kekurangan air. Pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan gundul, masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran atau tidak menebang hutan secara besar-besaran. Harus ada penanggulangan atau solusi seperti halnya penanaman kembali atau penghijauan. Yang kedua, tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul tadi ya, dan hujan lebat yang dalam waktu yang lama. Jadi kalau tidak ada hutan, tidak ada pohon, tidak ada serapan air, maka hujan yang lebat dapat mengakibatkan longsor. Apa dampak tanah longsor? Dampaknya adalah hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati, kemampuan tanah menyerap air berkurang, dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan ataupun rumah. Dampak lain tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat kehilangan tempat tinggal karena rusak, masyarakat bisa meninggal karena tertimbun,
dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Yang ketiga, banjir. Penyebab banjir tadi ya Pak Kul sampaikan karena membuang sampah sembarangan. Misalnya di sungai dan rusaknya kawasan hutan. Dampaknya bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal, masyarakat tenggelam terseret arus banjir dan bisa menyebabkan kematian atau meninggal, dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi untuk mencegahnya, masyarakat sebaiknya senantiasa menjaga kebersihan saluran air serta menjaga kelestarian hutan. Upaya pelestarian lingkungan ada beberapa. Tidak membuang sampah ya. Dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, dampaknya luar biasa. Bisa mencegah banjir dan bisa mencegah pencemaran lingkungan. Dan tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungannya. Hanya dengan tidak membuang sampah, kita sudah ikut melestarikan lingkungan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan, tidak merusak tanaman. Nah, dijaga tangannya tidak boleh merusak tanaman, taman di sekitar kita. Tidak juga dibolehkan tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan penghijauan atau reboisasi. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan merupakan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Jadi, melaksanakan kerja bakti juga sebagai upaya pelestarian lingkungan. Karena dengan kerja bakti kita dapat membersihkan lingkungan kita. Yang berikutnya kita akan bahas terkait wawancara. Berikut daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Pak Kolis ulangi lagi. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Apa tujuan wawancara? Tujuannya untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Namanya pewawancara, orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang memberikan jawaban. Yang berikutnya narasumber akan menjawab, orang yang menjawab pertanyaan masalah dari yang ditanyakan pewawancara. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik. Yang berikutnya menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, daftar pertanyaan diurutkan dari hal yang umum ke khusus. Pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Anak-anak dapat membacanya. Topik dari wawancara ini adalah padi sebagai tanaman pangan, dan narasumber atau orang yang memberikan informasi adalah petani padi. Untuk daftar pertanyaan dapat dibaca sendiri. Laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara mencakup hal berikut: latar belakang, maksud dan tujuan, topik, narasumber, wawancara, waktu,
dan tempat wawancara, hasil wawancara dan kesimpulan. Berikut Pak Kolis berikan contoh bentuk susunan dari laporan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf yang singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara sebagai berikut. Tulis jawaban secara jelas, rinci, sesuai dengan pertanyaan. Baca, pahami jawaban narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik. Jadi, jawaban yang diberikan oleh para narasumber kelompokkan yang ada hubungannya dengan topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokoknya. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif yang tidak panjang. Gunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah. Seperti itu contoh dari kesimpulan hasil wawancara, bisa dibaca. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan: 1. Kita harus membaca secara utuh hasil wawancara dari awal sampai akhir. Yang kemudian perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapitalnya sudah tepat. Yang terakhir, presentasikanlah hasil wawancaramu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempresentasikan hasil wawancara. Kita dapat membagikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang kita lakukan. Nah, adapun cara melakukan presentasi yang baik, membuka presentasi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, perkenalkan, saya Muhammad Kolis sebagai pewawancara yang akan mewawancarai Anda selama 1 jam ke depan. Kemudian menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, menyampaikan materi atau hasil dengan rinci dan jelas. Cara menyampaikannya bebas, boleh bercerita, boleh menjelaskan.